Selamat pagi, siang, sore, maupun malam kalian menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Giovanna Putra. Saya berasal dari kelas 1247 atau KBJ MIPA dan bernomor absen 28. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia menurut Alkitab. Ikutin terus. Oke, di sini saya akan mulai menjelaskan apa itu HAM. HAM menurut iman Kristen yaitu terdapat di dalam hukum kasih yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada umatnya yang bunyinya, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Dari pernyataan di atas dapat kita ambil bahwa HAM yang diajarkan oleh perspektif orang Kristen yaitu mengasihi. Dengan kita mengasihi sama orang, semua orang, dan Tuhan, disitulah kita juga akan menghargai HAM orang tersebut. Dan ini dari HAM itu juga yaitu jangan menyakiti sesamamu manusia. Dan seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa HAM menurut iman Kristen sendiri berpatok atau berpegang teguh pada hukum kasih yaitu pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Hal yang kedua yaitu berbunyi, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dengan adanya pengertian HAM ini juga diharapkan umat manusia senantiasa dapat menghargai HAM yang dimiliki oleh semua orang. Dan jika kita tidak memperlakukan sesama kita dengan baik, maka akan terjadi banyak masalah atau hal-hal negatif yang terjadi seperti perselisihan, perpecahan, dan korban menjadi sangat trauma dan bisa menjadi depresi karena perlakuan yang kita lakukan. Jadi, kita sebagai anak Tuhan harus benar-benar mengerti dan menghargai sesama kita. Kalian juga bisa menanamkan pada diri kalian ayat ini yaitu Amos 5 ayat 24 yang berbunyi, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Dengan menanamkan ayat tersebut, semoga kita dapat selalu menerapkan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Tidak hanya melakukan untuk orang-orang terdekat kita, namun kita harus menghargai semua orang. Namun, meskipun banyaknya pengajaran Tuhan pada zaman dahulu, masih ada beberapa raja yang benar-benar memperlakukan rakyatnya semena-mena. Salah satunya yaitu Raja Ahab yang merampas kebun anggur milik Nabot, dan akhirnya dengan perlakuannya, akhirnya Raja Ahab diberi hukuman, dan perlakuan itulah yang tidak melahirkan sebuah ketaatan, keadilan, dan kasih. Padahal ketaatan, kasih, dan keadilan selalu menjadi hal penting dalam sejarah hubungan antara manusia dengan Tuhan, Allah Sang Pencipta. Oke, sekarang saya akan melanjutkan hak asasi manusia secara general di duniawi sekarang ini. Jadi, hak asasi manusia secara general mempunyai beberapa jenis seperti yang pertama, ada hak asasi pribadi atau personal right. Contoh hak asasi pribadi yaitu pertama, hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat. Yang kedua, hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat. Lalu yang ketiga, ada hak kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan. Kemudian yang kedua ada hak asasi politik atau political rights. Macam-macam hak yang kedua adalah hak asasi politik. Hak asasi ini berhubungan dengan kehidupan politik. Contoh hak asasi politik yaitu pertama, hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan. Yang kedua, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan. Yang ketiga, hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya. Lalu, yang ketiga ada hak asasi hukum atau legal equality rights. Hak ini menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Contoh hak asasi hukum yaitu pertama, hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Yang kedua ada hak untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Dan yang ketiga yaitu hak dalam mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum pada peradilan. Lalu yang keempat yaitu ada hak asasi ekonomi atau property rights. Hak ini berhubungan dengan kegiatan manusia dalam perekonomian. Contohnya yaitu pertama, hak kebebasan melakukan kegiatan transaksi jual beli.
Yang kedua, ada hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak. Yang ketiga, ada hak kebebasan menyelenggarakan sewa menyewa dan utang piutang. Lalu, yang kelima ada hak asasi peradilan atau procedural rights. Hak ini menunjukkan bahwa setiap manusia diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Contoh asasi peradilan yaitu pertama, ada hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan. Yang kedua, ada hak bersamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum. Yang ketiga, ada hak memperoleh kepastian hukum. Dan yang terakhir yaitu ada hak asasi sosial budaya atau social culture rights. Hak ini berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Contoh hak asasi sosial budaya yaitu pertama, ada hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan. Yang kedua ada hak mendapatkan pengajaran. Yang ketiga ada hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat kita. Dan ternyata hak asasi manusia juga terdapat di undang-undang seperti dalam proses penegakan HAM, Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur terkait masalah hak asasi manusia. Berikut beberapa undang-undang tentang HAM. Yang pertama ada pasal 28A mengatur tentang hak hidup. Ada yang kedua ada pasal 28B mengatur tentang hak berkeluarga. Yang ketiga yaitu ada pasal 28C mengatur tentang hak memperoleh pendidikan. Yang keempat ada pasal 28D mengatur tentang kebebasan beragama. Dan yang terakhir yaitu ada pasal 28E mengatur tentang kebebasan beragama. Selain itu, juga ada beberapa pelanggaran HAM yang sering dilakukan oleh beberapa masyarakat seperti contoh kasus pelanggaran HAM di lingkungan keluarga yaitu seperti orang tua yang menyiksa, menganiaya, dan membunuh anak sendiri, orang tua yang memaksa keinginan anaknya seperti dipaksa menikah, bekerja, dan memilih sekolah. Yang ketiga ada anak yang melawan dan menganiaya orang tua atau keluarga. Dan yang terakhir ada anggota keluarga yang menyiksa asisten rumah tangga seenaknya. Dan di contoh kasus pelanggaran HAM di sekolah seperti pelajar menghina pelajar lain, adanya kasus siswa menganiaya siswa lain, guru memberi hukuman keterlaluan pada siswanya secara fisik seperti menendang, mencubit, dan dijewer atau menjewer. Kemudian ada tawuran pelajar antar sekolah yang menewaskan korban. Kemudian ada contoh pelanggaran HAM di masyarakat seperti pertikaian antar kelompok, geng atau suku karena terjadi konflik sosial. Ada masyarakat main hakim sendiri pada pencuri, ada masyarakat merusak fasilitas umum karena kecewa dengan kebijakan pemerintah. Dan dengan adanya pelanggaran di atas, kita sebagai umat Tuhan harus menerapkan apa yang telah diajarkannya, yaitu Alkitab mengajarkan bahwa Allah tidak membeda-bedakan atau pilih-pilih kasih terdapat di Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Kemudian ada setiap orang adalah ciptaannya yang unik dan ia mengasihi seperti setiap orang. Terdapat di Yohanes 3 ayat 16 dan di 2 Petrus 3 ayat 9. Kemudian ada orang kaya dan orang miskin bertemu yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Terdapat di Amsal 22 ayat 2. Dan kemudian ada oleh karena itu Alkitab juga mengajarkan supaya orang Kristen tidak membeda-bedakan menurut ras, jenis kelamin, latar belakang kebudayaan, atau kedudukannya dalam masyarakat. Terdapat di Galatia 3 ayat 28, di Kolose 3 ayat 11, dan di Yakobus 2 ayat 1-4. Ada juga kita harus baik kepada semua orang, terdapat di Lukas 6 ayat 35-36. Alkitab memberi bawaan keras kepada mereka yang memanfaatkan orang yang miskin dan yang tertindas. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Terdapat di Amsal 14 ayat 31. Oleh karena itu, marilah kita saling menghargai hak asasi manusia seperti Tuhan mengasihi kita. God bless you. Terima kasih. Dadah.